Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Alhamdulillah luar biasa, Bu. Amin. Baik, nampaknya hari ini kita akan seperti biasa akan melaksanakan sinkronus begitu ya, membahas lanjutan materi yang sudah kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan bahas ke next level selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memulai sebuah kegiatan itu dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya simak di draft begitu ya, ada petugas piket yang bertugas untuk membaca doa. Pak Zul ya, kalau nggak salah ya Pak Zul ya? Oh, siap, Bu. Ya, mangga untuk Pak Zul untuk dipimpin doa bersama dengan teman-teman yang lain. Mangga Pak Zul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Zulkifli Suryadi dari SMA Negeri 1 Caringin. Bertindak akan memimpin doa untuk IHT kelompok 4 tentang tujuan pembelajaran. Doa akan menurut ajaran Islam, bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Firidhoilillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dalam IHT ini langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pahala buat kita semua dan sumbangsih untuk dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul ya. Luar biasa sekali sudah memimpin doa. Terima kasih banyak disertai dengan harapan-harapannya. Saya sedikit mengambil tadi kalimat terakhir dari Pak Zul. Semoga bisa berikan sumbangsih kepada dunia pendidikan. Betul sekali Pak, karena pelatihan ini juga pada dasarnya kita melihat sebagai seorang pendidik yang mana kita bisa dibilang sebagai agent of change begitu ya. Kita adalah orang-orang yang akan melahirkan generasi-generasi pemuda bangsa yang jauh lebih baik sesuai dengan sekolah penggerak, yaitu menghasilkan profil pelajar Pancasila. Baik, nampaknya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk belajar lagi nih tentang materi-materi yang ada di sekolah penggerak begitu ya. Mungkin akan saya coba share screen begitu ya. Kalau misalkan ada kendala, boleh nanti Bapak Ibu menyampaikan kendalanya terkait mungkin tidak bisa on kamera atau mikrofonnya bermasalah, boleh lewat chat saja. Tapi kita sepakati ketika pembelajaran dimulai, nanti Bapak Ibu untuk suara-suara yang mungkin agak sedikit terdengar untuk bisa di-mute terlebih dahulu begitu ya. Baik, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu apa yang sudah saya share screen? Tampil Bu, tapi Sudah. Tapi kecil. Ya, bisa dibesarkan mungkin Bu sedikit. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini, kita sama-sama belajar ya. Niatnya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing pengalaman, sama-sama diskusi tentang mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak dibanding saya terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, begitu ya. Saat ini yang akan kita bahas mengenai konsep tujuan pembelajaran. Seperti mungkin yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan tujuan pembelajaran, pada saat merancang sebuah modul pembelajaran, itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, ternyata
untuk di sekolah penggerak sendiri itu tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja mungkin kalau di tujuan pembelajaran di sekolah penggerak ini lebih dikemas secara lebih simpel begitu ya. Kalau dulu kita sempat mengetahui membuat tujuan pembelajaran itu ada ABCD-nya atau dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita akan mulai persepsi dulu nih. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Ya, kalau secara pelaksanaan mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang namanya tujuan, yang namanya keinginan yang ingin dicapai itu ada di tujuan pembelajaran. Nah, cuman kalau untuk di pembelajaran itu sendiri, itu bisa kita lihat bahwa merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis dari waktu ke waktu. Kalau saya garis bawahi, tujuan pembelajaran ini adalah sesuatu yang memang berisi tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, tetapi kompetensi itu harus dilakukan secara beruntut. Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang masalah fase ya di dalam capaian pembelajaran, ternyata itu harus ada di rumusan ketika membuat tujuan pembelajaran. Karena itu semua akan terjadi dan akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Singkatnya, kalau secara operasional, tujuan pembelajaran ini harus memuat 3 aspek. Ya, saya tegaskan sekali lagi, dalam membuat tujuan pembelajaran harus memuat 3 komponen ini. Yang pertama adalah kompetensi, yaitu tujuan pembelajaran ini memuat tentang kemampuan yang didemonstrasikan oleh siswa atau bisa diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Ya, biasanya kalau kompetensi ini menggunakan kata-kata kerja yang operasional. Biasanya bisa dilihat dalam taksonomi Bloom dari mulai C1 sampai C6 misalkan begitu ya. Di sini disajikan contohnya peserta didik dapat menyajikan. Nah, menyajikan di sini di bold karena termasuk ke dalam kemampuan yang harus dimiliki siswa ya untuk bisa nanti diaktualisasikan, menyajikannya dalam bentuk solusi katanya begitu ya. Sampai situ Bapak Ibu dipahami atau saya terlalu cepat? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, untuk secara operasional, komponen yang kedua yang terdapat dalam tujuan pembelajaran itu harus ada konten. Kalau ingat konten biasanya seperti konten YouTube begitu ya, harus ada ngebahas apa sih? Ya, berarti itu konten ini berbicara tentang materi atau ilmu pengetahuan apa nih yang harus atau yang akan diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran, begitu ya. Nah, di sini contohnya tentang perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia, begitu ya. Kemudian yang terakhir itu tentang variasi, artinya tentang the ways-nya, caranya, bagaimana anak bisa mendapatkan pengetahuan, kemudian mengenai materi tersebut dengan cara seperti apa, begitu ya. Nah, seperti yang dilihat oleh Bapak Ibu di tampilan, begitu ya, variasi itu sebuah keterampilan berpikir, ya, keterampilan berpikir bagaimana siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan ini sifatnya kreatif, kritis, tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di ilmu sosiologi itu suka ada memperkirakan atau membayangkan begitu ya ketika mereka menjadi orang-orang yang punya kewenangan di pemerintahan, kebijakan apa yang akan dibuat kalau di permasalahan sosial. Nah, kalau di sini contohnya adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, yang di bold ini adalah variasi, adalah keterampilan anak yang akan atau yang harus dimiliki begitu ya untuk bisa memahami pembelajaran tersebut. Nah, kalau untuk lebih
mengenali lagi tentang membuat tujuan pembelajaran, kita bisa lihat contoh di sini. Di sini ada, ini untuk anak IPA ya, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Untuk yang menjelaskan berarti itu merupakan kompetensi ya yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian hukum Newtonnya itu adalah materinya, begitu ya. Jadi menjelaskan apa? Menjelaskan hukum Newton. Dengan cara bagaimana dia menjelaskannya? Dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, menggunakan kata-kata sendiri itu merupakan variasi atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik untuk bisa paham materi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu terkait materi ini? Cukup mudah mungkin ya Bapak Ibu ya? Bu Desti bisa bertanya dulu sebentar? Boleh, mangga Ibu Neng, bagaimana? Ini Bu, yang di contoh tujuan pembelajaran itu yang diperbesar Bu, yang contoh tujuan pembelajarannya. Yang ini? Ya, nah itu kan di sana yang pertama, contoh yang pertama itu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan yang menceritakan. Tapi tidak apa-apa Bu, misal dalam satu tujuan pembelajaran, misal kompetensinya ada 2 seperti itu. Itu saja mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Neng atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum nanti kita sama-sama mengkonfirmasi? Ada yang mungkin mau menanggapi terlebih dahulu? Mungkin Pak Angga, Pak Zul? Baik Bu, saya coba Bu. Mangga Pak. Kalau kita berbicara tentang kurikulum 2013 ya, idealnya mungkin kalau dalam membuat suatu tujuan itu adalah KKO-nya ya, kalau kita istilahnya ya, KKO-nya itu idealnya 1 gitu ya, supaya apa? Supaya lebih bisa terukur dan sebagainya. Nah, mungkin karena ini adalah kurikulum sekolah penggerak yang intinya lebih menekankan kepada merdeka belajar gitu, maka ketika ngelihat dari konten atau dilihat dari tujuan pembelajarannya gitu kan, di sini ada 2 KKO mungkin itu yang dipertanyakan sama Bu Dewi gitu kan. Nah, bagi saya gitu, ketika misalkan ini masih selaras dan sejalan dengan keinginan dari tujuan itu sendiri, ya kenapa enggak kalau misalkan enggak dua-duanya juga ada. Seperti itu sih mungkin tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Angga, sangat luar biasa sekali atas tanggapannya. Mungkin ada dari Pak Zul yang ingin menambahkan? Kalau untuk menambahkan tidak Bu, cuma saya ingin bertanya ke Bu Desti ya. Itu untuk dengan menggunakan kata-kata sendiri, tentunya menggunakan media apa? Nah, untuk program sekolah penggerak tentunya di era digital, apakah bisa nggak Bu, misalkan pakai rekaman video atau yang lainnya? Terima kasih. Baik, Pak Zul atas pertanyaannya. Kita akan sama-sama konfirmasi ya. Sebentar Bu, mohon izin Bu. Ya. Suaranya gangguan Bu, namanya Bu. Iya. Handsfree-nya kayaknya Bu, nggak ini. Suara masih gangguan Bu. Oke, baik, sebentar ya. Nah, sudah jernih Bu. Oke, baik. Saya akan mencoba mengkonfirmasi terkait dengan tadi pertanyaan Bu Neng nih, katanya boleh nggak Bu kalau misalkan dalam satu tujuan ternyata ada 2 kompetensi yang sama-sama misalkan ada di tujuan pembelajaran. Boleh saja Ibu, seperti yang Bapak Angga tadi sampaikan, terkait dengan masalah kompetensinya ternyata ada 2, tapi kalau misalkan memang itu selaras dengan apa yang Bapak Ibu inginkan atau sesuai dengan tujuan yang Bapak ingin Ibu capai, nggak jadi masalah selagi itu masih dalam satu ranah begitu ya. Dan untuk tadi kata Pak Zul, karena kita sudah masuk ke era digitalisasi, alangkah lebih baiknya mungkin kalau membuat tujuan pembelajaran disesuaikan dengan menggunakan media digitalisasi. Begitu ya Pak ya?
Mohon Bu. Oke, baik. Mungkin untuk lebih akrab lagi, untuk lebih mengenal lagi konsep tujuan pembelajaran, bagaimana kalau kita sama-sama membuat? Jadi alangkah lebih baiknya nanti dari masing-masing Bapak Ibu membuat satu tujuan mata pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran Ibu untuk Ibu Bapak begitu ya. Nanti untuk sama-sama di-sharingkan, nanti kita sama-sama berdiskusi mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah oke. Bagaimana? Boleh Bapak Ibu ya? Baik Bu, siap Bu. Baik. Oke, baik. Butuh berapa lama Bapak Ibu untuk membuat satu saja minimal? Cukup ya 2 menit? Siap Bu, oke Bu. Oke. Sepertinya udah ada yang bikin ya Bapak Ibu ya. Saya stop dulu share screen-nya. Ya, mangga Bapak Ibu yang memang sudah punya rumusan konsep tujuan pembelajaran boleh di-share screen kan? Nanti kita sama-sama belajar terkait dengan apa yang sudah oke-nya, apa yang perlu diperbaikinya, dan nanti untuk perbaikan ke depannya. Sebelum masuk ke modul ajar ya. Baik, sepertinya sudah ya, waktunya sudah 2 menit. Biar lebih cepat, lebih baik. Siap, baik, Bu. Mungkin Pak Angga, Pak Zul, atau Bu Neng ingin menampilkan hasil belajarnya untuk nanti sama-sama kita diskusikan. Saya coba Bu ya. Mangga, Pak Angga. Oke, sini sudah terlihat Bu. Sudah, Pak. Di sini saya mencoba membuat tentang tujuan pembelajaran gitu kan, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu pemateri bahwa yang namanya tujuan pembelajaran itu dia harus mencakup 3 aspek, baik secara kompetensi, konten, dan juga variasi. Nah, di sini biar lebih memudahkan lagi, saya coba untuk membuat yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya menyoroti yang 3 saja dulu supaya ini satu aja contohnya. Mungkin yang setelah saya buat, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengkoreksinya, gitu kan. Di sini yang pertama adalah yang pertama ini pelajar mampu menjelaskan konsep sinkronik, diakronik, kausalitas dengan bahasa sendiri. Ini kebetulan saya mengajar sejarah, maka saya akan kaitkan dengan konsep sejarah. Kemudian yang kedua, pelajar mampu mengidentifikasi peristiwa sejarah yang diketahui dan dikaitkan dengan konsep dasar sejarah. Yang ketiga, pelajar mampu membuat satu kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan konsep sejarah. Nah, coba saya di sini untuk membaginya menjadi 3 aspek. Yang pertama di sini menjelaskan, mungkin saya beri warna, ini adalah aspek dari yang namanya kompetensi. Kemudian konsep sejarah di sini ini saya beri warna yang lain. Ini adalah kontennya. Kemudian yang berikutnya sendiri. Nah, ini adalah variasinya. Jadi kalau misalkan tadi tuntutan dari Ibu instruktur itu dia menuntut bahwa setiap tujuan pembelajaran harus mencakup 3 aspek, saya mencoba memasukkannya seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini pelajar mampu mengidentifikasi, mungkin ini lebih kepada tadi, ini adalah kompetensinya. Kemudian peristiwa-peristiwa sejarah gitu kan. Ini adalah bisa dikatakan kontennya, betul Pak. Kemudian yang diketahui dan dikaitkan gitu kan, ini mungkin lebih kepada kata dikaitkan gitu kan, ini lebih kepada variasinya, mungkin seperti itu. Kemudian di sini yang ketiganya pelajar mampu membuat, berarti ini lebih kepada variasi Pak itu. Yang mana Pak? Yang mampu itu variasi karena menyajikan keterampilan berpikir. Mampu membuat, oke. Nah, terus yang kemudian yang berikutnya lebih kepada ini kontennya, konsep sejarah, ini adalah kontennya.
Terus kemudian kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media sekreatif mungkin, ini lebih kepada variasinya. Mungkin itu sih yang kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin boleh beri tepuk tangan dulu untuk Pak Angga. Luar biasa sekali ya Pak Angga ya. Sudah sangat jeli dan detail begitu ya. Kemudian ada lagi mungkin dari Bapak Ibu, dari Pak Zul atau dari Bu Neng dulu yang ingin menampilkan hasil kerjanya selama 2 menit ekstra cepat, si cepat Tidak halu ada gitu Bu, ya. ya, tidak ada pakai HP. Oh oke baik. Bu Neng bagaimana mau menampilkan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup. Oh, nampaknya ini sudah agak sedikit siang, agak kerung-kerung dikit ya. Sepertinya kita butuh refleksi ya, Pak Angga ya. Betul tidak? Pak Zul ya, sudah agak menjelang Betul. siang, udah bukan siang lagi, sudah mau masuk ke sore, agak sedikit kerang-kerung begitu ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu biar kita lebih apa ya, biar lebih dingin lagi nih otaknya, biar semangat lagi untuk materi selanjutnya. Kalau tidak salah saya lihat petugas di sini yang untuk memimpin ice breaking ada Ibu Neng ya, Bu Neng ya. Ya, Mangga Bu Neng, waktu dan tempat siap Bu, panggung siap. dipersilahkan. Ya, ya. Bapak Ibu mohon speakernya tidak di mute, itu kan speakernya terdengar? Dinyalakan Bu. Terdengar Bu Neng. Terdengar, iya siap. Nah, nanti kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5, Bapak dan Ibu, tetapi huruf vokalnya diganti dengan O semua, ya. Nah, sambil bertepuk tangan ya Bapak dan Ibu ya semuanya, ya siap. Saya beri aba-aba, nanti sesudah hitungan ketiga kita mulai bernyanyinya. Ya siap. Oke. 1, 2, 3. Bolonko odo bolonko molotos bolon hojo bolon kotong Pak Zul, Pak Baliut ya Pak Zul ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Masya Allah. Ini kemampuan berpikir taksonomi belum keberapa Bu Neng. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Neng sudah memberikan setidaknya keceriaan ya di tengah-tengah pembelajaran yang agak sedikit kerung-kerung ini begitu ya, menjelang ke modul ajar begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk dipelajari lagi di rumah, untuk difahami lagi, ditelisik lagi. Jika memang ada yang tidak bisa tidak atau belum dipahami, boleh berdiskusi dengan temannya, boleh nanti bertanya pada instrukturnya begitu ya. Kalau misalkan memang selagi ada waktu untuk belajar, kita manfaatkan waktu untuk belajar begitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesannya setelah pembelajaran hari ini itu bagaimana, dan mungkin kesannya apa yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Mangga, ada yang ingin menyampaikan? Saya Bu. Mangga Pak Zul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin ya, pesan dan kesan saya sudah belajar oleh pemateri ya, Bu Desti ya. Saya mendapatkan pengalaman yang baru ya, yang tentunya pengalaman baru itu mengenai kompetensi, lalu konten dan variasi. Ternyata selama saya mengajar masih banyak kekurangannya. Tentunya evaluasi-evaluasi yang disampaikan oleh
narasumber itu bisa menjadi masukan saya selanjutnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, yang paling saya kurang pahami itu yang variasi. Ternyata setelah ditampilkan oleh Pak Angga, di situ sudah ada mencontohkan, membuat itu dalam siswa menyajikan itu dalam digital ya. Itu tentunya sangat variasi sekali karena tingkat berpikirnya dan tingkat keterampilannya tinggi sekali. Itu saja Bu, dan juga pesannya ya, mudah-mudahan dalam simulasi IHT tentang tujuan pembelajaran ini bisa saya gunakan di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri Satu Caringin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zul atas penyampaian kesannya dan apa yang didapat pada hari ini. Baik, untuk yang terakhir adalah sesi penutup. Nah, tadi di awal kita sudah memulai dengan berdoa dan begitupun dengan mengakhiri suatu kegiatan, alangkah lebih baiknya jika kita tutup juga dengan bacaan doa bersama-sama. Nah, untuk yang menutup, silahkan petugasnya untuk menutup acara. Baiklah, simulasi IHT ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kelompok 4. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan laksanakan mendapatkan ridho lillahi ta'ala. Marilah kita berdoa sebagai penutup ya, dengan menggunakan doa ajaran Islam dan yang non-muslim menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah walhamdulillah ya arhamar rahimin irhamna ya rajaku ya latif salamun qalamur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian doa penutup, kami persilakan ke materi. Terima kasih banyak Pak Zul. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Angga, Bu Neng, dan Pak Zul atas waktu dan kehadirannya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah selesai boleh meninggalkan kelas. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tur nuhun Bu Desti, Pak Angga, Pak Jul.